dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yunus Landari. Nama saya Maya Galismi. Saya Sri Yulianti. Saya Rizka Wulandari. Dan saya Piti Sahira Lestari. Baiklah, kami akan menjelaskan manfaat dan penerapan pada materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Landari dari kelompok 4 akan menyampaikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari pada materi berikut. Yang pertama adalah materi tentang limit dan fungsi limit fungsi trigonometri dan keterhinggaan. Di bidang ekonomi, manfaatnya adalah digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Di dalam bidang kimia, digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Dan di bidang geografi dan sosiologi digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Sedangkan dalam ilmu fisika sering digunakan untuk persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. Materi selanjutnya adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Manfaat dalam kehidupan sehari-harinya adalah turunan fungsi sering digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Dan hal tersebut dapat diamati dengan beberapa yaitu keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Turunan juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Materi selanjutnya tentang statistik inferensial. Manfaat statistik inferensial dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, alat untuk menduga populasi. Adanya statistik inferensial diharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat serta mampu menggambar kondisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah metode analisis yang terstruktur. Metode yang digunakan teruji secara sistematis dan dikatakan sebagai estimator yang tidak biasa. Ini materi dari buku kelas 11 matematika wajib. Yang pertama, statistika. Manfaatnya itu bagi ibu-ibu rumah tangga, mungkin tanpa sadar mereka telah menerapkan ilmu statistika dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan bulanan keluarganya yang sering melakukan perhitungan untung rugi. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk berbelanja, membayar listrik, dan lain-lain. Sebagai mahasiswa, statistika dipelajari secara formal sebenarnya sudah menggunakan dalam perhitungan indeks presentasi yang tercapai. Dalam dunia bisnis, para pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan yang dicapai, seperti kesempatan untuk menanamkan saham. Sedangkan dalam bidang industri, statistika sering digunakan untuk menentukan suatu kebutuhan. Yang kedua itu peluang. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitan dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya, jika akan pergi bermain keluar rumah dan melihat cuaca di luar rumah mendung, tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari ini, karena peluang merupakan teori yang sangat banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah hipotesis yang terkait tentang masalah populasi. Yang kedua itu mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampai hasil penelitian dari sebuah populasi. Selanjutnya, teori peluang itu membantu seorang peneliti dalam mengambil keputusan tentang sebuah kejadian yang tidak pasti. 4. Dalam perdagangan, misalnya memiliki toko ingin menambah stok barang di tokonya. Tentu si pemilik toko akan menghitung peluang barang yang akan laku dan laris di pasaran. Yang ketiga, trigonometri. Manfaatnya sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah trigonometri dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjat apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang berbentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut.
Dari hasil ukuran payang tersebut, gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri. Lingkaran. Manfaat lingkaran yaitu pada topi bisa dengan mudah digunakan pada kepala untuk menghindari matahari. Lingkaran pada ring, permainan hula hoop digunakan untuk melatih keseimbangan tubuh. Lingkaran pada roda kendaraan mempermudah untuk menjalankan kendaraan tersebut. Yang kelima, suku banyak. Manfaatnya bisa untuk pedagang. Misalkan ada kardus yang berbentuk sama dengan jumlah yang isi berbeda. Dengan demikian, pedagang bisa mengetahui berapa banyak barang yang ada dalam beberapa tumpukan yang beda, tepat, dan jumlahnya. Misalnya ada suatu kotak kecil yang hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. Lalu ada box sedang yang isinya 3 kali isi dari box kecil, dan juga ada box besar yang bisa diisi dengan 40 kali box kecil. Jika box kecil ada 3 tumpukan box, sedangkan ada 1 tumpukan box, dan box besar ada tumpukan, maka dihitung dengan H. 6. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Manfaatnya itu proses pembuatan buku, proses daur ulang logam, menentukan permintaan dan penawaran, proses produksi makanan, penyusunan permainan olahraga. Yang ketujuh itu limit fungsi. Manfaatnya itu di bidang fisika, 2 di bidang kedokteran, 3 di bidang kimia, 4 di bidang ekonomi. Yang kedelapan, turunan fungsi. Manfaatnya itu digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Siapa menyangka ternyata membuat konstruksi bangunan tak semudah yang terlihat. Bahkan dalam pembuatan juga melibatkan fungsi turunan. Dalam pembuatan konstruksi bangunan, turunan banyak digunakan dalam membuat model bangunan tersebut, seperti mencari reaksi perletakan pada konstruksi balok overstack dengan beban merata. 2 digunakan dalam pembuatan model transformasi. 3 digunakan dalam dunia penerbangan. 4 digunakan dalam bisnis. 5 digunakan dalam pengukuran suatu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wilianti dari kelompok 4 akan menjelaskan kegunaan dari materi-materi yang ada pada buku Matematika kelas 8. Yang pertama yaitu pola dan barisan bilangan. Mungkin kita tidak asing dengan yang namanya cheerleader atau juga dikenal dengan nama pemandu sorak. Pemandu sorak seringkali kita temukan dalam suatu pertandingan olahraga seperti voli dan basket. Seringkali dalam atraksinya mereka membentuk piramida manusia yang saling berdiri di antara pemain-pemainnya, sehingga pada puncaknya hanya berdiri seorang saja. Nah, piramida manusia yang dibuat oleh para pemandu sorak ini akan membentuk pola bilangan. Jika piramidanya 1 tingkat, maka akan memerlukan 1 orang. Jika piramidanya 2 tingkat, akan memerlukan 3 orang. Dan jika piramidanya 3 tingkat, akan memerlukan 6 orang. Dan jika piramidanya 4 tingkat, akan memerlukan 10 orang. Dan begitu juga seterusnya. Jika dibuatkan barisan bilangan, akan terbentuk barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan 15, dan seterusnya. Pola bilangan ini dikenal dengan pola bilangan segitiga. Manfaat dari koordinat kartesius. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Peta sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Dalam mengirimkan surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat tujuannya secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pengiriman suatu surat.
Jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka surat akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, bidang koordinat kartesius sangat mutlak dibutuhkan. Salah satunya adalah dalam hal penerbangan. Seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat canggih yang seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius. Ketiga, pada pelajaran ilmu sosial seringkali kita jumpai peta suatu provinsi atau bahkan peta suatu negara. Letak suatu kota, gunung, danau, lapangan terbang, dan dapat dianggap sebagai kedudukan untuk memudahkan pembacaan peta. Peta sering dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan tegak, atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut merupakan dasar dari bidang koordinat. Kemudian materi, relasi, dan fungsi. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Relasi berguna untuk mengategorikan suatu komponen yang memiliki kesamaan menjadi satu kelompok. Sedangkan fungsi berguna untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian persamaan garis lurus. Penerapan konsep dari persamaan garis lurus tidak hanya dapat menentukan nilai kemiringan suatu bangunan, namun juga dapat digunakan untuk menentukan permasalahan penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jarak dan waktu dari suatu kecepatan, peramalan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu, serta peramalan jumlah penduduk dari suatu wilayah. Kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Kegunaannya untuk menentukan harga sebuah barang yang kita beli, dan bisa juga untuk mencari nilai tunggal dari suatu barang, dan kedepannya kamu bisa menentukan laba maksimum dan minimumnya. Teorema Pythagoras. Manfaat dari teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Pada bidang arsitektur dan konstruksi, salah satu contohnya adalah bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, misalnya atap bangunan. Teorema ini akan sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras akan sangat membantu dalam kegiatan menghitung atau memperkirakan bidang miring suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi yang saling tegak lurus atau memiliki sudut 90 derajat. Yang kedua, sistem navigasi. Dalam sistem navigasi terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau koordinat berdasarkan sudut antara titik koordinat. Nah, teorema Pythagoras berguna ketika triangulasi menggunakan sudut 90 derajat. Yang ketiga yaitu melacak lokasi gempa. Lokasi gempa bumi juga dapat dilacak menggunakan teorema Pythagoras. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang saat terjadinya gempa. Sebagai gambaran, triangulasi dilakukan dengan melihat jarak yang ditempuh oleh gelombang yang lebih cepat dengan jarak tempuh dari gelombang yang lebih lambat. Dengan cara ini, pusat gempa dapat ditentukan. Kemudian lingkaran. Kegunaannya untuk mengukur
luas kolam, kemudian mengukur keliling kolam, menentukan panjang lintasan yang dilalui sepeda. Kemudian garis singgung lingkaran. Kegunaannya itu gear pada sepeda atau kendaraan bermotor, rotator mesin, kontrol pengangkat beban berat seperti kran, mesin pemutar jam. Bangun ruang sisi datar. Kegunaannya yaitu kita dapat mengetahui kapasitas air dalam bak mandi berbentuk kubus menggunakan volume kubus, dan dapat juga untuk mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak kado berbentuk balok dengan rumus permukaan balok. Kemudian statistik. Kegunaannya yaitu untuk sebagai bahan untuk membantu kita memonitor seluruh kekuatan dan kelemahan program yang menyangkut berbagai variabel yang berbentuk data ringkasan. Misalnya jumlah bayi yang ditimbang, jumlah penduduk, jumlah balita yang diimunisasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu peluang. Peluang juga punya banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, hingga meminimalisir kerugian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan tidak persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Baik, yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Kita dapat menyelesaikan SPLTP 3 variabel dengan 2 cara, yakni cara substitusi dan eliminasi. Baik, untuk yang ketiga tentang fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang. Baik, untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku. Baik, untuk pembahasan selanjutnya tentang materi fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Dan yang ketiga adalah vektor. Sebenarnya, pembahasan mengenai vektor dalam fisika sangat berhubungan dengan vektor matematika. Seperti yang kamu ketahui, vektor dalam fisika merupakan salah satu dari 2 jenis besaran selain skalar. Jika besaran skalar hanya memiliki nilai saja, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Materi yang pertama yaitu faktor dan kelipatan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti berapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membungkus sebuah paket dan berapa nilai terbesar yang bisa didapat. Materi yang kedua, sifat operasi hitung bilangan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada nomor handphone, nomor rekening bank, nomor induk siswa atau NIS, hingga plat kendaraan. Materi yang ketiga yaitu pengukuran.
Manfaat dalam kehidupan sehari-hari: untuk mengukur panjang meja menggunakan besaran panjang. Untuk mengukur waktu perjalanan kita menggunakan besaran waktu. Dan untuk mengukur suhu air panas kita membutuhkan besaran suhu. Materi yang keempat yaitu jajaran genjang dan segitiga. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat membantu manusia dalam menciptakan suatu bentuk yang diinginkan, sehingga lebih banyak variasi bentuknya, jadi tidak monoton. Yang kelima, operasi hitung bilangan bulat. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari: untuk pengukuran peringkat atau prestasi. Yang kedua, untuk menghitung banyak dari benda. Yang ketiga, untuk menghitung banyak usia. Yang keempat, untuk menghitung jarak. Dan yang terakhir, untuk kode atau nomor telepon. Materi yang keenam yaitu bilangan pecahan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pekerjaan konstruksi. Untuk menimbang apapun biasanya orang menggunakan satuan seperti inci dan kaki. Sebagai contoh, misal Anda ingin tukang kayu membangunkan pintu dan Anda melakukan pengukuran, hasilnya adalah 8 kaki 3,5 inci. Maka tukang kayu akan menggunakan prinsip pecahan untuk menguraikan ukuran dan memotong kayu lapis sesuai spesifikasi tersebut. Pengukuran seperti itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa gagasan tentang pecahan. Pecahan memudahkan kita untuk mengerjakan bagian demi bagian. Materi yang ketujuh yaitu bilangan Romawi. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari: untuk halaman depan buku, penulisan bab pada karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, laporan, dan sebagainya. Dan materi yang kedelapan yaitu bangun ruang. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari: dengan mempelajari bangun ruang, kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada di dalamnya. Ada tentunya akan memudahkan kita untuk membuat langkah perhitungan yang tepat berkaitan dengan luas, volume, dan ukuran-ukuran lain yang ditanyakan. Kita dapat menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bangun ruang, seperti kita dapat mengetahui kapasitas air dalam bak mandi berbentuk kubus menggunakan volume kubus, dan kita dapat mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak kado berbentuk balok dengan rumus luas permukaan balok dan lain-lain. Baiklah, materi yang pertama yaitu operasi hitung pecahan. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama yaitu pekerjaan konstruksi. Contohnya misalnya Anda ingin tukang kayu membangun pintu dan Anda ingin melakukan pengukuran, hasilnya adalah 8 kaki 3,5 inci. Jadi, tukang kayu akan menggunakan prinsip pecahan untuk menguraikan ukuran dan memotong kayu lapis sesuai spesifik tersebut. Pengukuran seperti ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa gagasan tentang pecahan. Pecahan memudahkan kita untuk mengerjakan bagian demi bagian. Contoh selanjutnya yaitu pada dapur dan resep. Misalnya, ketika Anda ingin membuat sebuah teh, maka Anda akan menggunakan takaran ketika ingin memasukkan gula. Misalnya, takaran gulanya yaitu 1,5 sendok teh gula yang akan dimasukkan dalam sebuah teh. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kecepatan dan debit. Jadi apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan mengetahui debit air, maka kamu bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Misalnya, menghitung curah hujan pada suatu hari, menghitung jumlah air yang digunakan untuk beraktivitas, misalnya menyiram tanaman, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi atau ember. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang skala.
Jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu dengan skala kita dapat memperbesar atau memperkecil sebuah peta atau gambar tertentu. Dengan skala kita dapat menggambar suatu tempat yang sangat luas di atas kertas yang kecil. Dengan skala kita dapat mengetahui atau menentukan jarak suatu tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Materi tentang bangun ruang apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bangun ruang. Seperti, kita dapat mengetahui kapasitas air dalam bak mandi berbentuk kubus menggunakan volume kubus. Dan kita dapat mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak kado berbentuk balok dengan rumus luas permukaan balok. Dan masih banyak lagi contoh atau penerapannya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tentang materi bangun ruang ini. Materi tentang pengumpulan dan penyajian data, manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari memberikan gambar yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan mengerti dan memudahkan dalam membuat analisis data dan masih banyak lagi penerapan atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu materi tentang bilangan bulan. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya yang pertama mengurutkan peringkat atau prestasi, yang kedua bisa menghitung banyak dari benda, yang ketiga menghitung banyak usia, yang keempat bisa menghitung jarak, yang kelima kode atau nomor telepon. Jadi masih banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu tentang materi bilangan bulat. Selanjutnya yaitu tentang lingkaran. Apa manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh lingkaran dalam lingkungan sehari-hari yang pertama yaitu sebagai ban sepeda, sebagai karet gelang, sebagai topi, sebagai setir mobil, sebagai roda kendaraan, sebagai jam dinding, dan sebagai piring. Selanjutnya itu materi tentang statistik. Apa manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, penggunaan pada transportasi. Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Misalnya, keberadaan mobil di kota sudah terlalu banyak. Hal ini menciptakan kemacetan sehingga proses mobilitas para pekerja jadi terhambat. Statistika dalam hal ini dapat memperhitungkan alasan apa yang paling mungkin terjadi mengenai masalah tersebut. Pemerintah kemudian dapat menentukan regulasi baru mengenai transportasi darat dengan menerapkan sistem ganjil genap pada area jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.